Iya, saya baru ingat. Berarti mereka hanya berdua. Iya, mereka berdua melakukan sesuatu yang tak wajar. Bahkan perempuan tadi bawa sirup, Pak Arga. Bunilam, jangan asal bicara. Mungkin di dalam tas itu cuma barang-barang teman perempuannya Aldi. Tapi tas yang dibawa perempuan itu kelihatan berat. Pasti sirup haram itu. Saya perlu bukti kalau memang perempuan itu membawa sirup. Apa Bunilam ada buktinya? Saya nggak punya bukti. Tapi saya melihat secara langsung. Orang saya nggak bawa HP, makanya saya nggak bisa foto mereka. Bu Rahma, Bu Nilam itu selalu menyebar fitnah tentang tetangga sendiri. Bu Rahma harus hati-hati kalau ada tamu datang ke rumah Bu Rahma. Nyebar fitnah? Mungkin Bu Nilam hanya bercanda. Tapi saya juga dengar dari beberapa orang, katanya sih mulut Bu Nilam harus dikasih cabe. Betul itu, saya pernah jadi korban Bu Nilam. Padahal tamu yang datang ke rumah itu saudara jauh. Tapi Bu Nilam memfitnah tamu saya itu ani-ani manja. Bu Rahma, Pak Dirman, kalian berdua harus tahu itu yang rumahnya deket sama rumah Pak Dirman. Masukin perempuan muda. Bu Nilam, cukup. Ibu sudah sering fitnah tamu-tamu yang datang ke rumah orang lain. Siapa tahu perempuan itu saudara atau anaknya yang dari luar kota. Tadi saya lihat duda itu peluk-peluk ke perempuan muda yang datang ke rumahnya. Saya bukan fitnah, ini nyata. Saya lihat dengan mata saya. Bu Nilam, sudah. Jangan menyebarkan gosip yang tidak jelas. Kalau orangnya tahu gimana? Bagus dong, supaya dia nggak sembarangan masukin orang ke dalam rumah. Sudah. Jangan menyebarkan sesuatu yang belum kita ketahui yang sebenarnya. Itu nggak boleh. Jangan sampai komplek ini jadi gak nyaman gara-gara kebanyakan fitnah yang terdengar. Saya bukan fitnah, ini nyata. Saya lihat dengan mata saya. Bu Nilam, istighfar. Jangan menebar isu yang kurang bermanfaat. Lidah Bu Nilam lebih berbisa daripada ular. Bu Nilam pandai merusak nama orang lain. Fitnah tidak akan membuat Bu Nilam lebih baik, justru membuat Bu Nilam semakin buruk. Fitnah hanya menunjukkan betapa rendahnya diri Bu Nilam. Jangan berani-berani ya kasih saya nasihat. Kata-kata Pak Dirman itu nggak berguna. Bu Nilam, kalau ada yang ngasih kita nasihat itu, lebih baik kita terima dengan baik. Nasihat itu demi kebaikan diri Bu Nilam. Kalian berdua ini sama aja. Tunggu aja, kalian akan tahu yang sebenarnya. Tahu apa? Tahu fitnah selanjutnya kah? Sudah Pak Dirman, jangan semakin memperkeruh suasana. Casey, aku pikir kamu nyasar. Soalnya lama banget. Anak-anak yang lain udah nunggu kamu dari tadi. Tadi aku mampir sebentar ke toko buku. Bukannya ada buku yang kurang ya? Makanya aku mampir dulu. Oh iya, aku baru ingat. Makasih ya kamu udah sempatin mampir buat beli buku yang kita butuhin. Sama-sama. Aku juga sekalian beli cemilan buat kita. Semua cemilan ada di dalam tas. Kalian udah mulai ngerjain tugas kelompok? Udah, tapi baru 10%. Soalnya nunggu kamu dulu. Aldi udah berani bawa cewek masuk ke dalam rumah. Padahal kedua orang tuanya lagi keluar kota. Pasti mereka berdua mau aneh-aneh nih. Dasar anak zaman now, udah berani berduaan di dalam rumah. Ini nggak bisa aku biarin. Aku harus samperin mereka. Ayo kita masuk. Kita harus selesaikan semuanya sebelum matahari terbenam. Kalian berdua mau ngapain Kalian mau berbuat yang enggak-enggak ya? Bu Nilam, kita berdua cuma mau ngerjain tugas sekolah. Lagian di dalam rumah banyakan. Bohong, kalian berdua mau pacaran kan? Bukannya belajar, malah mau berduaan di dalam rumah. Bu, kita berdua mau belajar kok. Di dalam juga banyak teman-teman yang lain. Halah, bohong terus. Itu tas kamu isinya sirup kan? Dasar anak-anak nakal. Kalau mau berbuat nakal, jangan di komplek ini. Aldi, siapa ibu-ibu tadi? Kenapa dia fitnah kita yang enggak? Itu Bu Nilam, dia emang seperti itu. Kita masuk aja yuk. Iya, ayo kita masuk. Pak Arga, Bapak tahu Aldi kan? Tadi saya lihat dia bawa cewek ke rumah. Emangnya kenapa Bu? Anak seusia Aldi pantas kalau bawa perempuan ke rumahnya. Itu hal yang biasa untuk anak muda. Iya, saya tahu. Tapi kedua orang tua Aldi kan gak ada di rumah. Mereka pergi keluar kota. Iya, saya baru ingat. Berarti mereka hanya berdua. Iya, mereka berdua melakukan sesuatu yang tak wajar. Bahkan perempuan tadi bawa sirup, Pak Arga. Bunilam, jangan asal bicara. Mungkin di dalam tas itu cuma barang-barang teman perempuannya Aldi. Tapi tas yang dibawa perempuan itu kelihatan berat. Pasti sirup haram itu. Saya perlu bukti kalau memang perempuan itu membawa sirup. Apa Bunilam ada buktinya? Saya nggak punya bukti. Tapi saya melihat secara langsung. Orang saya nggak bawa HP, makanya saya nggak bisa foto mereka. Bu Nilam, jangan asal bicara. Nanti bisa menyebarkan fitnah untuk Aldi dan perempuan itu. Saya bukan fitnah, Pak Arga. Itu yang saya lihat. Memangnya kalian mau komplek ini dicap buruk karena kelakuan Aldi dan pacarnya? Gak maulah, tapi kita jangan asal menyimpulkan. Mungkin mereka hanya
sama. Aduh, pikiran kamu itu terlalu positif. Aldi itu bukan anak polos seperti yang kita duga. Dia agresif. Aduh, kalau sampai Aldi dan pacarnya berbuat yang aneh-aneh, kita yang malu nih. Iyalah, kita udah lebih dulu tinggal di komplek ini. Kita awasi mereka berdua aja. Kalau ada waktu yang tepat, kita hadapi secara langsung. Iya, saya setuju. Kita nggak boleh anteng gini. Kenapa aku sulit percaya sama Bu Nilam? Tapi aku juga nggak mau komplek ini keadaannya semakin buruk karena Aldi dan pacarnya itu. Otak mereka mudah dicuci sama kata-kata aku. Aku yakin setelah ini Aldi dan pacarnya akan mendapatkan teguran dari penghuni komplek ini. Selamat sore Bu Cita. Maaf saya datang terlambat. Nggak apa-apa Pak, saya juga nggak nunggu terlalu lama. Kita bicarain di sini saja Bu Cita. Soalnya saya nggak akan lama. Saya hanya ingin memastikan terkait bisnis yang sedang kita jalankan. Ah, itu keluarga kami sudah setuju. Jadi kapan kami bisa datang ke perusahaan Bapak? Sekitar tanggal 8 Bu Cita dan anggota keluarga langsung datang saja. Kita akan mengadakan pertemuan secara langsung. Terima kasih Pak, saya dan keluarga akan datang dengan ramah. Tamu itu sangat mencurigakan. Aku harus menyebarkan informasi ini secepatnya. Ya udah Pak, hati-hati di jalan ya. Terima kasih karena bersedia bekerja sama dengan keluarga saya. Sama-sama Bu, saya permisi. Tanggal 8 kita hajar habis-habisan rencana kita. Heh Bu Cita, tunggu. Jangan masuk rumah dulu. Saya mau tanya, pria tadi siapa? Ada apa Bu Nilam? Dia tamu berharga saya. Jangan ikut campur urusan pribadi saya. Pria itu mencurigakan. Bu Cita kerjasama dengan orang jahat ya? Saya udah bilang jangan ikut campur urusan pribadi saya. Bu Nilam gak punya hak untuk menanyakan urusan pribadi seseorang. Ibu harus menghargai privasi orang lain Bu Nilam. Hebat. Bu Cita merahasiakan pria mencurigakan itu. Pasti kalian punya hubungan gelap kan? Udah, ngaku aja. Apa sih? Gak jelas. Dia itu orang terpenting di kota ini. Apanya yang mencurigakan? Jangan terus memfitnah. Pria tadi orang baik. Orang baik. Padahal dilihat dari pakaiannya pria itu sangat berbahaya. Berbahaya gimana? Jangan hanya menilai seseorang dari luarnya saja. Bu Nilam gak kenal siapa pria itu. Jangan berani fitnah pria tadi. Udah sana pergi. Dasar tukang fitnah. Selalu aja seperti itu. Komplek ini jadi keruh karena fitnah yang Bu Nilam sampaikan. Uangnya pas banget Bu Rahmah. Terus beli bensin buat motor saya pakai uang siapa? Pak Harga tenang aja, saya sudah menyampaikan sesuatu untuk Pak Harga dan Pak Dirman. Kalian pergi ke pasar dulu aja. Pak, Bu, gawat. Ini gawat banget. Kali ini ada apa lagi Bu Nilam? Saya cukup muak dengan fitnah-fitnah yang Bu Nilam sebarkan. Tadi ada tamu yang sangat mencurigakan di rumahnya Bu Cita. Tamu itu penipu yang berusaha mengelabui Bu Cita. Saya nggak paham Bu Nilam. Tamu itu berhasil mengelabui Bu Cita. Dia akan bekerja sama dengan pria mencurigakan itu. Mereka akan melakukan aksinya tanggal 8 yang akan datang nanti. Iya, apa yang akan mereka lakukan? Jelasin dong, kita butuh penjelasan. Bu Cita dan pria itu akan melakukan penipuan terhadap barang yang akan mereka jual. Target Bu Cita adalah kita semua. Bu Cita dan pria itu akan menipu kita dengan harga yang murah. Namun ketika kita sudah selesai melakukan cicilan, Bu Cita akan terus menagih kita. Ya Allah, ada apa dengan orang-orang di komplek ini? Kenapa mereka jadi berbahaya dan mencurigakan? Bukan hanya itu, Bu Cita dan pria itu tadi memiliki hubungan gelap khusus. Mereka seperti pasangan gelap. Waduh, bahaya nih. Padahal suami Bu Cita itu orang kaya, tapi Bu Cita masih aja selingkuh. Kita harus selamatkan komplek ini dari orang-orang yang berbahaya seperti Bu Cita. Saya setuju, atau kita jangan dekat-dekat sama keluarga Bu Cita. Saya takut jadi korban penipuan itu. Iya, saya juga. Aku berhasil lagi. Padahal aku nggak tahu kalau Bu Cita sama pria itu lagi ngebahas apa. Ternyata seru juga ya menyebarkan fitnah secara ugal-ugalan kepada orang-orang seperti mereka. Semua orang yang ada di komplek ini mendadak menghindari aku. Aneh banget, padahal mereka punya cicilan yang masih banyak. Jangan bilang ini terjadi karena manusia itu. Pak Dirman, Bu Rahma, tunggu sebentar. Bapak Ibu harus bayar cicilan untuk bulan ini. Terima kasih Bu Rahma. Pak, Bu, kenapa kalian berdua seperti menjauhi saya? Apa saya ada salah? Kami takut jadi korban penipuan yang dilakukan Bu Cita sama tamu Bu Cita yang misterius itu. Oh, saya tahu kenapa kalian jadi menjauhi seperti ini. Ternyata karena itu. Kalian langsung percaya dengan kata-kata Bu Nilam.
Bu Cita tahu kalau kita seperti ini karena Bu Nilam. Jelas saya tahu. Bu Nilam itu nguping dan ikut campur urusan saya. Pasti dia menyebarkan fitnah tentang tamu saya kan. Bu Nilam ngomong apa aja sih sama kalian? Kata Bu Nilam, Bu Cita itu dikelabui sama tamu Bu Cita, dan Bu Cita akan bekerja sama dengan tamu ibu untuk melakukan penipuan terhadap kami. Oh, karena itu saya sama tamu saya membahas bisnis baru yang akan kami lakukan bersama pria itu. Saya akan berhenti menjadi sales barang dan saya akan bekerja di perusahaan besar. Jadi seperti itu. Tapi kenapa Bu Nilam harus menyebarkan fitnah seperti ini? Berarti saya tertipu dengan semua perkataan Bu Nilam. Bu Nilam ini selalu aja bikin masalah. Banyak nama-nama yang rusak gara-gara fitnah dia. Dari awal Bu Nilam datang ke komplek ini, saya udah nggak suka. Dia selalu ikut campur dengan urusan orang lain. Coba aja saya percaya dengan Pak Dirman, mungkin saya nggak akan percaya dengan kejelekan tanpa bukti. Saya juga Bu Rahma, kita harus datang ke rumah Bu Nilam. Tidak perlu, saya yang akan datang ke rumah Bu Nilam. Dia sudah keterlaluan. Bu Cita kelihatan marah banget ya. Ya jelas marah lah, nama dia jelek di mata masyarakat karena cerita murahan Bu Nilam. Mana fitnah yang Bu Nilam buat selalu tersebar dengan cepat lagi. Iya bener, dasar tukang fitnah. Saya nggak mau percaya dengan apapun yang Bu Nilam katakan. Iya, saya juga. Bisa nggak sih jangan memfitnah tamu atau orang-orang yang ada di komplek ini? Siapa yang nyebar fitnah sih? Saya kan cuma cerita sesuatu yang saya lihat. Sesuatu yang kamu lihat dengan yang kamu bicarakan itu sangat berbeda jauh, Bu Nilam. Jangan merusak suasana ketenangan di komplek ini dengan fitnah-fitnah yang kamu sebarkan. Berisik, mulut Bu Cita itu bikin kuping saya mau pecah. Mulut Bu Nilam yang bikin telinga kita pecah. Selalu menyebarkan isu yang tidak memiliki bukti, bahkan menjelekkan nama orang tanpa perasaan. Bu Nilam, gara-gara fitnah Bu Nilam itu, aku sama Ceci hampir dikeluarkan dari sekolah. Kenapa Bu Nilam memfitnah saya? Apa karena saya bukan orang yang tinggal di komplek ini? Kalian berdua memang melakukan hubungan terlarang kan? Mana bawa sirup banyak banget lagi. Kita semua belajar di rumah itu, bukan hanya aku dan Ceci, ada teman-teman lainnya. Nama aku dan Ceci jadi tercemar gara-gara Bu Nilam. Astagfirullah, Bu Nilam. Anak sekecil mereka aja kamu fitnah. Saya bukan fitnah, Bu Cita. Kenapa selalu nuduh saya? Jelas-jelas itu fitnah. Mau sampai kapan Bu Nilam seperti ini? Kalau Bu Nilam gak ada perubahan, saya doain semoga bibir Bu Nilam monyang. Kapan-kapan? Tuh, Bu Nilam lihat kan, ini buku baru, tapi banyak tulisan berbeda tangan karena kita memang belajar. Lihat Bu Nilam, kita benar-benar belajar, bukan berbuat yang tak wajar seperti yang ibu bilang. Bu Nilam, jangan hanya diam, mereka masih anak-anak, tapi kamu malah berbuat jahat kepada mereka. Anak-anak ini hanya belajar. Udah ngomongnya. Bu Nilam, tolong luruskan kesalahpahaman ini. Saya nggak mau hidup penuh dengan omongan orang-orang. Sudah. Saya nggak ada waktu buat kalian. Saya mau masak. Permisi. Aldi, Casey, sabar ya nak. Pasti akan ada jalan keluar dari masalah ini. Iya, terima kasih ya Bu Cita. Maaf Bu, malam-malam gini ada perlu apa datang ke rumah saya? Apa ada yang bisa saya bantu? Saya hanya ingin bertamu ke rumah Bu Nilam. Saya baru pindah ke komplek ini. Setelah saya pindah, saya langsung tertarik untuk jadi tetangga Bu Nilam. Oh jelas, semua orang memang menginginkan jadi tetangga saya. Ibu tenang aja, saya bakal terima ibu dengan baik. Terima kasih Bu Nilam. Oh iya, apa ibu punya buah? Ada Bu, mau? Kalau mau bilang, saya ambilkan dulu. Ibu tunggu di sini ya. Oh iya Bu, titip HP ini ya, soalnya ini mahal. Hehe. Rumah ini terlihat mewah. Pasti akan ada banyak barang-barang berharga yang Bu Nilam miliki. Lumayan juga, aku harus bisa mengambil lebih banyak dari HP ini. Ini Bu buahnya, maaf ya saya lama, soalnya buahnya harus dicuci dulu. Gak apa-apa Bu Nilam, terima kasih ya Bu. Sial, aku gagal, aku harus pura-pura pulang dulu. Maaf Bu, kenapa ibu diam seperti itu? Apa ada buah yang ibu gak suka? Saya mau pulang dulu, terima kasih banyak ya Bu Nilam. Mari Bu. Cepet banget, padahal baru aja sebentar. Sepertinya semua harta yang Bu Nilam miliki ada di dalam lemari itu. Aku harus segera mengambil semua yang berharga. Ini yang aku cari. Aku harus segera mengambil barang-barang ini. Waktunya aku pergi sebelum Bu Nilam tahu. Siapa itu? Apa hantu ya? Atau aku mimpi? Aku harus pergi sekarang juga. Takutnya Bu Nilam bangun dari tidurnya. Dadah Bu Nilam, selamat menikmati ajaib yang kau dapat. Tolong saya, rumah saya kemalingan. Percuma aku teriak di kamar, gak akan ada yang dengar. Siapa yang melakukan ini? Apa mungkin wanita misterius itu? Dia terlihat sangat mencurigakan, tapi aku gak ada bukti.
Uang, HP, tas, pakaian, semua hilang. Semua barang-barang berharga milikku hilang. Aku harus bagaimana? Ini harta yang paling penting dalam hidupku. Aku gak akan hidup tenang tanpa barang-barang itu. Aku harus minta bantuan sama tetangga. Aku gak akan bisa tanpa HP itu. HP itu menyimpan banyak kenangan bersama keluarga yang sudah pergi. Ini pertama kalinya aku kehilangan barang-barang di rumah. Dulu aku selalu hidup aman, tapi sekarang kenapa seperti ini? Aku harus cari bantuan secepatnya. Tolong, tolong, tolong. Ada apa tukang fitnah? Kenapa nangis gitu? Bu Nilam udah kena batunya ya? Bu Cita, Pak Dirman tolong saya. Rumah saya kemalingan. Semalam ada wanita misterius yang bertamu. Setelah dia pulang, pagi harinya barang-barang berharga saya hilang semua. Bu Nilam, tamu sendiri aja masih difitnah. Tamu yang ada di rumah ibu kan orang paling Bu Nilam percaya. Bukan, dia seorang pencuri. Dia bukan orang yang saya percaya. Aduh, Bu Nilam, butuh perhatian ya. Tamu sendiri aja sampai kena fitnah, Bu. Istighfar, Bu Nilam. Saya nggak bohong, dia pencuri. Parah sih, orang paling dipercaya Bu Nilam aja kena. Bu Cita, ayo kita pergi. Saya nggak mau percaya dengan kata-kata Bu Nilam. Iya, saya juga sama Pak Dirman. Yuk kita pergi aja. Saya malas bertemu sama Bu Nilam. Kenapa nggak ada yang percaya? Aku benar-benar kehilangan hartaku. Apa mungkin karena aku sudah memfitnah orang lain? Sekarang aku merasakan bagaimana rasanya difitnah tanpa dasar. Wanita misterius itu pencuri, bukan orang yang aku percaya. Rasain tuh, makanya jangan suka fitnah orang lain. Sekarang dia yang kena batunya. Balasan dari Allah secepat ini ya. Saya nyesal pernah percaya sama semua ucapan Bu Nilam. Dasar ular, saya nggak mau ngobrol sama Bu Nilam lagi. Bara-bara ngobrol, bantuin aja nggak mau. Kita diemin aja, biar dia nikmatin kerasnya azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak, Bu, ingat, jangan menyebarkan fitnah, menjelek-jelekan orang tanpa adanya bukti. Sekarang tahu kan akibatnya? Iya, kita harus selalu rukun dan bersikap baik kepada tetangga kita. Jangan sampai kita bermusuhan atau dibenci sama tetangga sendiri. Tapi saya merasa sedikit kasihan. Bu Nilam tinggal sendirian. Sekarang semua hartanya sudah hilang. Tapi ini juga salah Bu Nilam sendiri. Iya bener, saya yang kena fitnah di lebih awal merasakan ada simpati dalam diri saya. Tapi karena terlanjur sakit hati, saya tidak akan membantu. Udahlah, biarin aja. Orang jahat itu memang pantas menderita. Tunggu aja, gak lama lagi setelah ini bibir Bu Nilam akan monyong. Aduh, bibir aku sakit banget. Mana kelihatan monyong lagi. Aku jadi nggak pede kalau keluar rumah. Kayaknya setelah ini aku bakal pakai masker terus deh. Apa ini aja untuk aku? Aku selalu nyebar fitnah tentang tamu-tamu tetanggaku, dan sekarang malah jadi bumerang buat aku. Gak ada orang satupun yang bersimpati sama aku. Mereka malah ngejauh. Bibirnya monyong. Bu Rahma, lihat deh. Doa saya terkabul sama Allah. Lucu kayak mulut bebek. Bu Cita, Bu Rahmat, tolong saya. Saya butuh bantuan dari kalian. Bantu saya mencari wanita itu. Cari aja sendiri. Masa nyari pencuri aja nggak bisa? Giliran fitnah orang paling hebat. Tahu tuh, makanya jangan suka cari gara-gara. Hidup di dunia hanya sekali. Perbanyak ibadah. Mending Bu Nilam tobat deh. Apa Bu Nilam mau masuk ke neraka jahanam? Percuma Bu Nilam minta bantuan sama orang-orang komplek. Mereka terlanjur sakit hati, kecewa karena Bu Nilam selalu menimbulkan kecurigaan terhadap sesama. Iya bener, itu tetangga Pak Dirman aja marah besar. Anak dia sendiri, tapi malah dibilang ani-ani. Bu Cita, ayo kita pulang. Saya nggak mau nolong tukang fitnah. Bu Nilam pandai berbuat cerita bohong tentang orang lain. Ingat Bu Nilam, menyebarkan fitnah tidak akan membuat kamu lebih baik, justru membuat kamu semakin dibenci. Bu Rahma, maaf, saya nggak bisa berhenti ketawa. Udah, kita pulang aja. Kasihan nanti dia kena mental. Aku udah kehilangan kepercayaan dari semua orang. Ini hukuman berat untukku. Daripada kehilangan barang-barang di rumah, bibirku monyong. Apa akan sembuh kembali? Aku malu. Aku tidak lagi berani mengomentari urusan orang lain. Sepertinya hidup tenang tanpa mencampuri urusan tetangga adalah pilihan yang terbaik. Wah, aku ikut seneng deh. Warga komplek kamu akhirnya mulai hidup damai kayak yang tadi lewat. Iya, aku juga ikut bahagia. Komplek ini sudah jernih, tak seperti air keruh lagi. Katanya Bu Nilam sudah tobat ya. Semoga aja setelah tobat gak usah fitnah-fitnah lagi. Semoga saja. Tapi bakal sulit bagi Bu Nilam untuk mendapatkan kepercayaan dari warga komplek. Dulu kan sering fitnah. Kemungkinan besar nggak akan ada yang percaya sama ucapan dia. Benar juga. Mana fitnah Bu Nilam kejam banget lagi. Aku aja sampai takut datang ke sini.
Kamu tenang aja ya, kita akan aman kok. Nanti aku minta ayah bikin ruangan khusus untuk kita dan teman-teman lain mengerjakan tugas. Mungkin supaya nggak ada fitnah lagi, aku minta ayah bikininnya di depan rumah. Bukan ruangan sih, lebih ke tempat santai aja. Oke siap, aku tunggu tempat itu jadi. Iya, intinya kamu jangan kapok datang ke komplek aku. Sekarang semuanya sudah aman, tentram, dan bahagia. Iya.